Kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan yang menewaskan dua pelaku jambret, telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan dua orang penjambret istrinya meninggal dunia. Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman. Iya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai agak reda Mas. Dan namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lega lagi semua. Pemirsa, hari ini kekasih Lula Lava, Reza Arab, akan diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diperiksa pukul 10 pagi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain Reza Arab, hari ini polisi juga memanggil beberapa rekan dekat Lula untuk dimintai keterangan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, rekan Lula akan ditanyakan terkait sejumlah aspek, termasuk riwayat kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, polisi masih menunggu hasil analisis dari barang bukti yang ditemukan untuk memastikan penyebab kematian selebgram Lula Lava. Sebelumnya, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawat-Rate, Jakarta Timur. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawat-Rate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Ya, semua udah semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, teror ular di Cirebon, Jawa Barat menghebohkan warga. Seorang warga tewas usai dipatuk ular berbisa. Dalam beberapa pekan, warga Kampung Cangkol Utara, Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat, dibuat resah dengan ular berukuran besar masuk pemukiman. Bahkan seorang warga dilaporkan tewas usai serangan ular berbisa. Korban yang berprofesi sebagai buruh tewas usai dipatuk ular saat mencari ikan di kolam CUDP Sabtu kemarin. Sempat dilarikan ke puskesmas, kondisi korban semakin memburuk hingga akhirnya tewas setelah mendapat perawatan di RS Gunung Jati. Adanya korban yang diakibatkan teror ular, warga berharap instansi terkait segera mengatasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa kembali. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Terima kasih, masih di Sindo Malam. Pemirsa, diterpa angin kencang, atap Masjid Al-Itsom, Tangerang Selatan, Banten ambruk saat jemaah sedang melaksanakan sholat. Para jemaah berlarian menyelamatkan diri. Inilah detik-detik saat atap plafon Masjid Al-Itsom Ciputat, Tangerang Selatan ambruk. Robohnya atap ini terjadi saat para jemaah sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Para jemaah pun langsung berlarian keluar masjid karena takut tertimpa.
Diduga atap ambruk akibat diterpa angin kencang serta lapuknya bangunan. Masjid Pemkot ambruk itu pada saat subuh, waktu jamaah lagi pada sholat subuh, tiba-tiba di arah belakang dari atas itu ambruk atapnya. Untungnya nggak nimpa jamaah. Sementara itu pihak masjid terus memperbaiki atap yang ambruk agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hari keempat banjir di Kota Tangerang, ratusan rumah di Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang masih terendam. Warga masih bertahan di posko pengungsian. Di perumahan Periuk Damai dan perumahan Mutiara Pluit, banjir masih merendam kawasan permukiman dengan ketinggian hingga 2,5 meter. Hingga saat ini ada 4 titik wilayah yang masih terendam banjir. Sebelumnya ketinggian air berangsur surut, namun hujan kembali mengguyur wilayah tersebut sehingga air kembali naik. Kita lihat untuk ketinggian air, kemarin sudah mulai surut sekitar 1 meter. Namun pagi ini karena semalam sekitar pukul 1 sampai pagi tadi jam 4 turun hujan cukup deras. Jadi ketinggian air kita lihat pagi ini sudah naik lagi. Sekitar 40 cm naiknya. Pemerintah Kota Tangerang terus memaksimalkan sejumlah mesin pompa air di wilayah terdampak banjir agar bisa segera surut dan warga dapat beraktivitas kembali. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Bekasi sejak dini hari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Bekasi kembali terjadi. Banjir dengan ketinggian air 60 cm melanda kawasan Pondok Ungu Permai dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Nggak berani Pak, dipaksain Pak Bowo. Dipaksain. Lihat Mas. Akibat curah hujan tinggi sejak Minggu hingga Senin dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Bekasi kembali terendam banjir. Salah satunya kawasan perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor 5, Desa Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air 60 cm hingga 80 cm merendam badan jalan hingga mengakibatkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mati mesin. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir di jalan tersebut juga akibat saluran drainase yang kurang baik hingga genangan air terjadi. Udah dari kapan nih bikin banjir nih? Hujan dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Ya pasti banjir Iya, ya? di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Warga berharap masalah banjir akibat saluran air yang kurang baik tersebut bisa segera diatasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Gilang Yusufan, iNews melaporkan.